Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma-Opa, dimanapun berada. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tetap semangat dan kuat. Pagi ini saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nyonya El Marpaung Boru Simanjuntak dari GPIB Ayalon, Tegal, Jawa Tengah. Kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami sampai pada pagi hari ini. Dan pagi ini kami akan membaca Alkitab bersama. Tuhan berkati kami semua, kirimkan Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mengerti, memahami maksud firman yang akan kami baca pada pagi hari ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyinya, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan membaca renungan dari SBU tanggal 21 September 2021 dengan judul Keturunan Allah. Kami pernah mendengar istilah keturunan darah biru yang ditujukan pada mereka yang dianggap sebagai bangsawan, keluarga kerajaan dan kaum terhormat. Namun mengapa dipakai
mengapa dipakai istilah darah biru? Konon di masa lalu memiliki kulit gelap, menandakan kaum kelas bawah yang bekerja keras di bawah sinar matahari. Orang kaya atau kaum bangsawan tidak harus kerja di luar, sehingga kulit mereka pucat dan tampak jelas pembuluh darahnya yang berwarna biru. Nah, sekarang apakah keturunan Allah juga dapat disebut sebagai keturunan darah biru? Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita merasa berasal dari keturunan Allah. Lalu ia menggambarkan bahwa kita tidak boleh berpikir tentang keadaan ilahi seperti emas dan perak yang begitu berharga atau seperti batu. Serta ciptaan dan keahlian manusia, Rasul Paulus hendak memberi pengertian kepada orang-orang Athena yang menyembah patung-patung berhala dari emas, perak, dan batu, yang menunjukkan ciptaan kesenian serta keahlian manusia. Keahlian keilahian tidak sama dengan apa yang ada di dunia, apalagi buatan manusia. Kita yang percaya kepada Allah tentu disebut keturunan Allah yang sudah menerima keselamatannya, bahkan dikuduskannya sebagai umat atau anak-anaknya, tidak peduli apakah kita berkulit gelap atau terang, sehingga pembuluh darah kita terlihat jelas berwarna biru. Lalu disebut darah biru. Pemahaman tentang keturunan Allah jangan dipahami seperti darah biru, tetapi mari kita memahaminya sebagai umat yang telah diselamatkan Allah, sebagai keturunan Allah. Kita bukan buatan manusia dan tidak dapat diselamatkan dan kita tidak dapat disetarakan dengan emas atau perak, bahkan batu. Kita lebih berharga dari itu karena kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang tidak dapat dibeli dengan emas dan perak. Darah Kristus yang warnanya merah sama seperti darah kita juga sebagai keturunan Allah. Demikian penjabaran dari renungan pada pagi hari ini. Itu kita berdoa. Mari kita berdoa, yaitu doa syafaat.
kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih pada pagi hari ini kami dapat datang kepadamu Tuhan beribadah, memuliakan namamu, menyapa Tuhan melalui bacaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kan firman yang telah kami baca pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami adalah milik Allah. Kami bukanlah buatan manusia, yaitu dari perak atau batu. Kami adalah ciptaan dari Allah. Kami adalah milik Allah. Terima kasih Tuhan firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi seluruh kaum lansia dimanapun berada, juga segala program-programnya yang akan dapat kami laksanakan. Biarlah menjadi pelayanan di dalam kami beraktivitas, walaupun kami sudah lanjut usia, tetapi kami harus tetap semangat dan kuat. Kami juga berdoa bahwa sebentar lagi bulan Oktober akan dilaksanakan sidang sinode. Tuhan, berkatilah para pendeta kami, para peserta yang hadir di sana, walaupun melalui live streaming. Tuhan berkati. Apapun program yang mereka putuskan, itulah yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang hadir di sana, yang ikut sidang di persidangan pada bulan Oktober. Kami serahkan semuanya rencana ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah terlaksana dengan baik, terlebih pada saat-saat sekarang ini, di mana telah terjadi masalah yang sangat besar bagi negeri kami ini. Bukan di negeri kami saja, tetapi di dunia ini. Pandemi virus corona yang melanda negeri kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, membentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami semuanya dapat terbebas dari virus ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para aparat negeri kami ini, TNI Polri, yang menjaga negeri kami ini. Tuhan selalu berkati. Juga para medis sebagai garda terdepan untuk melayani para pasien dimanapun berada, terlebih di rumah sakit. Tuhan, berikan kesabaran bagi mereka, kesehatan, kekuatan untuk melayani para pasien, agar melalui pelayanan mereka para pasien ini cepat pulih kembali. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Pimpinan kami dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati. Juga Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, serta para menteri, di mana mereka mempunyai tugas yang sangat berat. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, agar mereka benar-benar dapat melayani kami masyarakat di negeri kami ini, agar masyarakat sejahtera. Tuhan, terima kasih. Begitu banyak yang ingin kami utarakan, tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami harapkan, apa yang kami mohonkan. Dalam sebelumnya, ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, sekian pembacaan firman pada pagi hari ini. Tetap semangat dan kuat. Tuhan selalu memberkati. Amin. Tetap semangat, pelayanan, sesebar dan